sangat tidak sopan. Nah, aman. Halo. Oke, jadi Dokter Real ini adalah teman diskusi dari aplikasi yang voice streaming juga teman-teman, dan kita sering banget tuh. Sempet juga sebenarnya kayak sesi tanya jawab. Tapi welcome dan terima kasih banyak Dokter Real atas supportnya juga. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di ruangan ini. Welcome Dokter Real. Suara saya ada? Ada, jelas banget. Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Alif, Kak Bung Haka. Masya Allah acaranya semoga diberkahi, dimudahkan ya. Gimana nih? Apa yang hendak? Kami ini ingin mencuri ilmu Dokter Real ya di tengah-tengah lobetnya handphone. Jadi kita serap ilmunya sebanyak-banyaknya mengenai isu KS, kekerasan seksual, kita bilangnya KS aja ya teman-teman, yang ada di FHUI ya Kanda. Nah, ya tapi kita bahasnya tentang ini tadi itu, kita mau fokus tentang apa sih yang dimaksud sebagai kebiri kimia itu, Dok? Oh, baik. Yes. Dan dampaknya apa saja, terus gimana, apa betul tuh tadi ada argumentasi yang bilang kalau udah dilakukan kebiri kimia, dia nggak akan bisa dikembalikan lagi. Nah, terus pengalaman dokter pernah nggak sih melakukan kebiri kimia pada terpidana KS terhadap anak gitu? Itu Dok kira-kira pertanyaan singkat. Masya Allah, terima kasih. Kalau perihal surveillance tata laksana ya, evidence base yang ada di Indonesia itu belum ada ya. Kenapa? Karena ini kasusnya sangat jarang, kemudian sangat tertutup. Kendati memang beberapa putusan-putusan pengadilan itu sudah memutuskan hakimnya bahwa si terpidana diputuskan untuk dilakukan kebiri kimia kayak gitu. Tetapi untuk laporan selanjutnya apakah diimplementasikan atau tidak, dievaluasi atau tidak, bagaimana prosedur tata laksananya bagaimana, itu tidak ada laporannya sama sekali, tidak dipublikasi. Tapi aku ingin memberikan beberapa informasi ya bahwa perihal kebiri kimia ini sama kebiri secara umum gitu ya, untuk kasus-kasus atau mungkin pada situasi-situasi yang memungkinkan untuk dilakukan ini. Karena yang memungkinkan dilakukan ini bukan hanya kasus-kasus pidana saja, bahkan tidak terpidana pun ini ada beberapa kasus yang memerlukan tindakan ini. Ada yang memerlukan tindakan kebiri ini gitu ya. Saya jelaskan. Jadi pertama perihal kebiri kimianya dulu, regulasi yang memayungi kan ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, kemudian yang terbaru dikuatkan lagi oleh PP, saya lupa nomornya, tahun 2020. Nah itu yang memperbolehkan ya putusan pengadilan untuk melakukan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi seperti itu. Atau di beberapa negara di luar sana disertai dengan pemasangan pelacak elektronik gitu. Oke, izin Dok, maaf motong dikit nih Dok. Apakah kebiri kimia ini sama dengan vasektomi atau beda, dan apa dampaknya? Apakah secara hormonal aja atau dia akan melumpuhkan fungsinya, atau dia menghilangkan nafsu, atau dia hanya membuat quote on quote apa ya, mandul aman nggak ya nyebutnya? Boleh. Atau dia tidak bisa bereproduksi gitu? Kira-kira itu. Ya. Jadi tentu sebelum ke efeknya kita harus tahu dulu indikasinya ya dalam regulasi tersebut gitu. Jadi si regulasinya pertama itu residius ya, atau tindak pidana yang sama, dalam hal ini kekerasan seksual berat. Nah biasanya tuh pemerkosaan, kemudian korbannya banyak, incest dan sebagainya seperti Sorry itu. Dok, ruda paksa Dok, takut ke band di sini agak sensitif ya, aplikasinya. Iya. Ya, afwan ya. Iya. Iya. Nah itu indikasinya, itu indikasi kuat kita yang memperbolehkan melakukan itu di putusan pidana ya. Diantaranya ada kasus kemarin itu yang 2019 yang pembina pramuka ya, siapa namanya, Rahmat Santoso, dia merudak 15 orang anak. Kemudian ada juga yang tukang las bengkel gitu ya, siapa namanya, Muhammad Haris,
Itu juga ada 9 anak gitu korbannya. Nah itu memang divonis kebiri kimia gitu. Nah tujuannya tentu satu efek jerak ya, secara ini aku masih bahas si regulasi ya. Dia efek jerak, kemudian mengurangi libido, kemudian mengurangi resiko terjadi tadi residius tadi perilaku yang sama gitu setelah hukuman diberikan, seperti itu. Mengurangi libido ya. Betul. Tetapi kendati demikian, kebiri tidak menyelesaikan masalah di spektrum kejahatan seksual. Karena spektrum kejahatan seksual bukan melulu tentang libido saja. Di sana ada kekuasaan, ada psikopatologi bahkan. Ya, psikopatologi itu ada gangguan psikologis di sana. Dia sakit gitu. Jadi kendati libidonya turun, kalau dia sakit, ya harus diobati gitu. Kemudian ada perilaku agresi dan sebagainya gitu. Jadi libido itu bukan penyebab definitif sendiri gitu, tidak, karena dia multifaktoral, ada faktor-faktor yang lain yang memungkinkan dia melakukan kejahatan seksual. Tapi libido memang memegang erat dan sangat krusial juga esensial untuk menekan resiko terjadinya kekerasan seksual tadi. Nah, beberapa jenis tindakan kebiri ya. Sebenarnya aku tuh agak aneh sih menggunakan diksi itu. Kenapa? Kebiri kimia, kebiri medis gitu ya, karena merasa diksinya aneh aja. Bahasanya apa kalau yang lebih lebih familiar, lebih asli? Iya, kalau ada beberapa cara, diantaranya adalah orkiektomi ya. Jadi itu tuh biasanya bilateral kalau untuk ranah hukum ya. Itu sebetulnya orkiektomi ini pengangkatan testis, buah zakar ya. Testisnya diangkat kedua-duanya. Nah biasanya ini lazim dilakukan untuk kasus-kasus cancer testis, misalnya tumor testis gitu yang sudah tidak bisa diselamatkan, ya diangkat testisnya gitu. Tapi untuk kasus ranah hukum ya ini harus berdasarkan putusan pengadilan kayak gitu. Nah karena testis ini adalah organ yang sangat krusial untuk memproduksi hormon testosteron, ya, androgen, hormon gonad lainnya, hormon seksual, sehingga ketika diangkat tidak ada lagi organ yang memproduksi hormon tersebut. Sedangkan hormon tersebut ya, dalam hal ini testosteron, itu sangat esensial, sangat penting untuk memelihara kesehatan densitas tulang atau kepadatan tulang, sehingga otak juga ya dok ya. Betul, otak, tulang gitu, kemudian sirkulasi darah, jantung, otot, semuanya gitu sangat membutuhkan testosteron. Jadi ketika tindakan orkiektomi atau testisnya diangkat dua-duanya, itu akan permanen penurunan libidonya, penurunan testosteronnya, bahkan bisa sampai 0 testosteronnya gitu secara permanen. Nah maka dari itu tindakan ini biasanya hanya dilakukan untuk tindakan-tindakan yang paliatif ya, yang tadi cancer yang berat-berat, yang memang sudah tidak ada pilihan lagi. Kalau untuk kasus hukum biasanya lewat chemical ya, atau kebiri kimia tadi. Nah kebiri kimia ini biasanya dilakukan adalah melalui injeksi, teman-teman. Jadi ada beberapa obat-obatan ya, seperti anti-androgen, GnRH agonis, SSRI, dan beberapa pilihan-pilihan obat yang fungsinya menurunkan kadar testosteron atau menurunkan kadar hormon androgen, yaitu hormon yang memungkinkan dia mengeluarkan libido atau fungsi seksual, seperti itu. Nah, karena ini obat-obatannya bisa biasanya melalui suntikan per 3 bulan gitu ya, seperti tadi anti-androgen mungkin di Indonesia adanya Kiproteron gitu. Kemudian kalau GnRH agonis yang sering digunakan sekali Leuprolide gitu, Goserelin, nah itu sering sekali ya, itu disuntikannya per 3 bulan. Disuntik melalui pantat atau lewat bahu ya, melalui subkutan atau intramuskuler lewat otot, disuntikan tiap 3 bulan sekali. Ketika suntikan tersebut dihentikan, apa yang terjadi? Ya, chemicalnya sudah berhenti, dia reversible sifatnya, tidak permanen. Beda dengan pengangkatan testis tadi, itu permanen. Kalau yang chemical tidak permanen, ketika penyuntikannya selesai, testosteronnya akan berangsur-angsur
kembali normal lagi seperti itu. Iya, efeknya sama sih kayak tadi ya, menurunkan kadar testosteron. Nanti ketika kadar testosteron dan androgen yang mana itu bertanggung jawab untuk meningkatkan libido, kalau itu tidak ada, bagaimana mungkin dia bisa muncul bangkitan seksual arousal gitu ya. Dia tidak akan muncul hasrat seksualnya ketika mendapatkan tata laksana ini. Kemudian biasanya tata laksana ini dilakukan selain putusan pidana ya, putusan hakim, bisa dilakukan juga pada kasus-kasus pasien yang memang membutuhkan. Nah, pasien apa yang membutuhkan? Ini biasanya pasien-pasien yang mengalami gangguan perilaku seksual atau perilaku seksual yang menyimpang, seperti hiperseksual disorder, dia hiperseksual sekali gitu, sehingga biasanya pasutri tersebut datang ke dokter andrologi atau ke urologi gitu atau ke psikiatri karena terganggu gitu ya, distres terhadap kehiperseksualan pasangannya, sehingga akan diberikan terapi ini. Karena reversible tadi ya, hanya sementara, selama pengobatan diberikan itu tidak terjadi, tapi kalau obatnya dihentikan akan kembali pulih kembali gitu, normal kembali ya libidonya, seperti itu. Atau mungkin kasus-kasus parafilia. Parafilia itu gangguan perilaku seksual terhadap hal-hal yang di luar konteks seksual, seperti pedofilia, sadisme, masokisme, apalagi exhibitionism ya suka memperlihatkan kemaluannya di depan umum, exhibitionism. Kemudian gerontofilia ya, yang dia muncul hasrat seksualnya terhadap lansia, terhadap geriatri gitu ya, terhadap lansia. Kemudian ada apalagi ya, nekrofilia, ini jarang sekali ya, terhadap jenazah gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya gangguan-gangguan yang tidak lazim, yang dia tidak mampu untuk mengontrol hasrat seksual dan perilakunya, maka akan diberikan obat-obatan tadi, seperti itu. I see. Nah, Dok, ada pertanyaan dari kolom komentar nih. Katanya apakah ketika hormon testosteron itu menurun, itu berpengaruh pada kondisi mental atau perilaku orangnya, dokter? Tentu sekali mempengaruhi sekali ya, bahkan sampai ke fisik juga ya, secara fisik, secara biologi, secara psikologis, secara sosial pun akan terpengaruhi terhadap penurunan kadar testosteron dan androgen di tubuh kita gitu. Di antaranya kalau secara biologis, ini sekalian aku borong ya, bukan hanya psikologis saja. Secara biologis, tanda atau ciri khas seksual sekunder, misal seperti kalau testosteron kan suaranya memberat, ototnya membesar, tumbuh jakun, tumbuh rambut pubis ya, rambut ketiak gitu, ciri-ciri seksual sekunder seperti itu, atau ciri-ciri pubertas tadi akan berkurang. Mungkin suaranya menjadi lebih lembut, kemudian ototnya lebih lemah, tidak sekuat sebelumnya. Walaupun dilatih semaksimal mungkin, tetap dia tidak bisa membesar gitu ya, tidak secara adekuat, kurang adekuat membesarnya. Kemudian regulasi emosi juga, karena testosteron juga sangat krusial ya untuk keberlangsungan mental kita, keseimbangan mental kita, dan neurotransmitter yang lainnya. Itu tentu akan terpengaruhi. Tapi kalau untuk dalam kasus memang treatment dari dokter, nanti dokternya sudah mempertimbangkan kira-kira efek sampingnya apa. Dokternya akan mempertimbangkan obat-obatan yang lain untuk nge-handle efek samping tersebut. Seperti gangguan perilaku misal, nanti akan dikombinasi dengan SSRI ya, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Itu antidepresan, jadi dia bisa menanggulangi perilaku impulsifnya, perilaku depresinya, dan sebagainya, seperti itu. Makanya ini semua obat-obatan yang tadi informasi itu semuanya ranah dokter, ranah profesional spesialis, tidak bisa diakses secara pribadi dan tidak mungkin juga bisa diakses seperti itu. Wow, keren banget. Ternyata kalau melihat dari dampaknya berarti efektif ya, cukup efektif ya kebiri kimia ini. Karena menyerang percaya diri juga ya berarti, Dok. Betul. I see. Hati-hati guys, kalian jangan sampai melakukan tindak kejahatan KS guys. Iya. Kalau nggak, identitas kalian sebagai laki-laki akan dipertanyakan, akan digerus gitu. Betul. Tapi mohon maaf. Iya, dokter. Iya.
ini opini pribadi ya, bukan by data atau by guidelines. Ini opini pribadi saya. Saya tuh merasa pesimis terhadap tata laksananya, terhadap implementasinya nih. Kendati sudah diputuskan itu pengadilan, karena obat-obatan ini sangat mahal sekali. Yang kebiri kimia ini mahal sekali, perlu profesional, perlu SDM yang advance, spesialis, perlu evaluasi tiap bulannya. Karena untuk mencapai dosis per 3 bulan itu awalnya akan dosis 1 bulan sekali dulu. Misal yang disuntik tuh yang paling mudah, kan ada yang diminum, ada yang disuntik. Yang disuntik per bulan dulu disuntik, nanti kalau sudah stabil, tidak beresiko, kan disertai dengan rehabilitasi itu ya si terpidananya. Kemudian nanti akan dinaikkan per 3 bulan. Dan ini perlu biaya yang sangat besar. Dan apakah pemerintah berkenan ya menanggung biaya yang segitu besarnya? Karena ini mahal sekali ya obat-obatannya gitu. Perkiraannya berapa, Dok, biayanya? Untuk perkiraan saya tidak tahu. Oke, baik. Ya, tapi yang jelas itu mahal karena paten ya, tidak ada generiknya dan kita impor dari luar. Seperti itu, dan memang sulit didapatkan ya, fasilitas-fasilitas di sini hanya ada di rumah sakit tipe A gitu, rujukan nasional dan seterusnya. Tidak ada di semua rumah sakit, belum tentu ada, hanya di rumah sakit yang menjadikan rujukan nasional seperti itu. Wah, ini penting sih diangkat jadi isu, guys, agar pemerintah lebih memperhatikan. Follow Dr. Rilnya guys, jangan lupa diklik follow. Terus ada typingan juga di bawah dari Cala. Kalian yang mau dengerin Dr. Ril webinar bisa join channel tele beliau di Bilik Suara / Bil Dokter Bisa Sehat. Bisanya caps lock ya. And Follow FYI, Dr. Ril guys. di Bilik Suara itu juga ada Sarah, guys. Wow. Ya, Keren. terima kasih Follow. banyak Dokter Thank you Ril so much, ilmunya. Dr. Ril. Ntar kalau kami ada mosi-mosi yang terkait dengan kesehatan lagi, minta tolong sempatkan waktunya ya Dokter Ril, membagikan ilmu ke audiens di sini. Luar biasa. Yes, terima kasih banyak Dokter Ril. Sarah tadi bilang kalau ada waktu kita bahas saraf kejepit karena kayaknya yang muda-muda juga kena saraf kejepit nih sekarang, Dok. Insya Allah. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Ril untuk waktu dan informasinya. Baik. Luar biasa. Teman-teman, kalian follow Dokter Ril ya, karena informasi seperti ini tuh penting untuk kita. Seperti itu. Perbanyak kontennya di TikTok juga ya Dokter Ril ya, biar kawan-kawan di TikTok teredukasi itu terkait urusan hormonal, terkait urusan perkelaminan gitu. Jadi biar pada mengerti juga gitu, karena penting ini. Ya, teman masih bingung nih fitur-fiturnya karena saya jarang menggunakan media sosial, jadi bingung sekali. Biar minta diajarin sama Kak Sarah. Iya. Mantap, Dokter. Bagaimana? Mungkin sudah atau itu masih ada? aku tadi lihat di kolom komentar sepertinya teman-teman lebih banyak terima kasih dokter. Pertanyaannya nanti dulu ya teman-teman, karena Dokter Ril juga handphonenya lowbat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali ya dokter untuk support dan waktunya. Saya izin. Thank you so much Dokter Ril. Terima kasih. Dokter Ril, Saya mungkin kalau di akun saya yang satu lagi agak-agak inget dikit itu, tapi nanti aja kita bahas. Baik. hermeneutik. Yes. Baik. Baik, terima kasih. Aku izin tanpa mengurangi rasa hormat untuk menurunkan akunnya. Luar biasa, Dokter Ril. So much, Dokter. Yes. Guys, selain ada kemarin musim hukum, kita dapat insight dari Bang Antoni Silo. Yang tadi bahas tentang kebiri kimia, kita dapat insight juga dari Dokter Ril. Jadi nanti kalau setelah ada musinya ada insight juga ya. Jadi makanya pantengin terus guys room di sini. Selain bisa berargumen, kita bakal datangkan juga para ahli yang bisa memberikan insight terkait dengan mosi yang dibawakan. Betul banget. Dan teman-teman, seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Sarah, kalian bisa lihat, boleh banget kalau misalnya mau tahu channelnya di Telegram itu apa, kalian kalian chat di Clipper Living Beauty dan tanyakan. Ada yang namanya Bilik Suara, ruang diskusi di Telegram. Kalau kalian suka typing, nggak ada yang mau di chat, nggak ada yang mau nanyain kabar, kalian ke Telegram. Karena ownernya Sarah, guys.
berapa ruang edukasi yang dimoderasiin bahkan diatur, di manage oleh Sarah. Jadi big respect buat Sarah, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung ruangan ini. Sebisa mungkin ruangan ini akan terus mengedukasi teman-teman, akan menjadi tempat belajar buat kita. Kalau kalian senang dengan ruangan ini, boleh banget untuk love Orange, bantu aku untuk stiker populer dan posting ulang supaya teman-teman kalian juga melihat ruangan ini seperti itu. Dan jangan lupa donat atau nasi padang agar Bung Haka kenyang, guys. Aduh, orang untung diingetin. Kita butuh karbo ini, kita butuh karbo nasi padang. Langsung ada typingan dari Rafael Sondak. Mulai katanya. Thank you ya buat support-supportnya. Tapi nggak apa-apa. Yang sisa-sisa recehan dari room lain boleh dilempar-lemparin. Nggak apa-apa. Thank you so much Sarah. Karena kita tahu ya guys, ini masuk tanggal 16 ya. Karena rata-rata itu tanggal 25 sampai 30. Jadi siapkan Indomie Anda untuk menyongsong akhir bulan. Yang penting support, hadir di sini, tap-tap layar, komen-komen suportif, itu aja udah. Kita sudah sangat berterima kasih dengan itu. Thank you guys. Thank you Bang Amuba. Terima kasih Bang. Ini takut banget. Nasi padangku. Bang Amuba lagi tidur, lagi lele. Hah, nasi padang. Oke, baik. Nasi padang. Atau Teh Armstrong. Hah? Ada nasi padang. Oke. Ayah, udah habis koin aku, udah top up 3 kali. Iya, yang muda-muda guys. Jangan dipaksain diri buat top up ya. Top up hanya kita minta sama para sultan yang sudah sangat makmur, maka biar didistribusikan kemakmurannya. Untuk anak muda yang masih ada kiriman dari orang tua, masih kerja sampingan, jangan dipaksakan. Hadir aja di sini, tap-tap layar gitu. Buat para sultan aja, top up lah para sultan, top up sebanyak-banyaknya para sultan. Distribusikan kemakmuranmu para sultan. Thank you so much semuanya. Itu aja nggak bisa main voice. Thank you Bang Amuba Radika. Ya, jadi seperti itu. Ini kayak iya lagi kata Ti Armstrong, kayak Bang Amuba kan lagi menyatat tuh omongan dokter real, terus ada yang satu masih mencerna, oh begini ternyata kebiri, terus aduh nasi padang handphonenya di mana ya gitu kan. Makasih guys, makasih. Ini by the way, siapa tadi yang bilang mulai ngemis. Tolong ya, kami menghadirkan konten. Tapi kalau asli ya orang giliran mungkin dia biasa nanti di room apa tuh barbar yang pukul-pukul kepala. Tapi nggak asik nih, Askajib follow aja enggak, tap enggak, love orange enggak, gini doang. Mari kita blokir. Minimal follow host, follow gua, minimal love orange, 1 tap layar. Kalau semuanya enggak, cuma menghina, no ya. Tidak kontributif. No ya. Boleh julid, minimal love orange, minimal tap layar, atau komen suportif. Tapi kalau julid semuanya tidak dilakukan, no ya, cabut antum. Betul. Padahal kita nggak melarang untuk mendengarkan ruangan ini loh, gitu. Iya. Diem aja nggak apa-apa gitu. Aku jangan diblok, emang nggak bisa sensor. Gak apa-apa, ya ampun Bang Antoni, gak wajib loh. Iya, kalau bisa dengan senang hati. Kenapa teman-teman? Karena dengan adanya love orange, stiker populer dari kalian, terus dengan kalian posting ulang atau kalian ngebantu untuk isi galeriku, itu tuh agar memperluas lagi engagement dari ruangan ini. Nah, dengan luasnya engagement dan exposure dari ruangan ini, pertama, kalau teman-teman yang menyukai debat, pasti akan semakin banyak sponsor yang masuk dan perdebatannya ya akan menghasilkan seperti itu. Lalu yang kedua, kalian mendapatkan teman debat yang baru setiap saat, banyak pandangan yang baru seperti itu, dan yang tentunya adalah menjaga semangat host dan jurinya. Jadi gini ya guys ya, ada yang namanya Toto, ada yang namanya Rafael Sonda. Mereka hadir di room ini, dia follow antara host atau follow gua. Kadang-kadang dia tap, biarpun komennya julid, dan kita senang, ketawa dengan itu. Tapi kalau misalnya dia tidak follow, dia tidak tap, dia tidak absen, tapi dia ngata-ngatain, kita curiga ini siapa? Jangan-jangan Republik Patah Hati ini, seseorang yang pernah terpatahkan hatinya. Jangan-jangan memang orang yang
memang busuk sejak dalam pikiran gitu kan, dan kita tidak mengakomodir itu. Gitu kawan-kawan. Betul. Bang Dendi, welcome. Bang Dendi, nanti kan ada yang hubungin ya? Oh ya, buat Denny untuk masalah juri. Mm-mm. Oh ya, jadi itu tandem gua penjurian di beberapa aplikasi guys, di beberapa event lainnya ada namanya Dendi Hasur di bawah guys. Dia salah satu juri yang juga objektif dalam menilai sesuatu. Yes, betul. Tadi aku bisa nge-gift tapi nggak bisa absen host, padahal giftnya bisa buat absen 2 bulan. Baru bisa buat absen 2 bulan. Terima kasih Bang Anthony. Thank you Bang Anthony. Debatnya udah belum? Kita bahkan mau Belum, masuk kita ke masih lanjut. debat panas. Yes. Nanti panggil psikolog. Kan skala emosinya. Yes. Iya, itu ya Sar. Kak Freud ya. Kak Miss Freud ya. Iya guys, jadi nanti kita akan undang narasumber untuk hari Selasa. Jadi teman-teman kita bervariasi tuh. Dan hari Senin mungkin ada libur. Kadang kita punya kita punya acara juga gitu. Jadi supaya tidak kehilangan ya kan, kalian bantu Love Orange dan nyalakan notifikasinya. Seperti itu. Gimana kalau yang ada tuh saya emosinya, yang ada ajaran-ajaran itu apa itu tadi? Kita mulai. Bantu aku untuk tap-tap layar guys sampai 23k. Kita akan mulai satu mosi yang jadi mosi favorit kawanan TikTok terkait dengan yang langit-langit, terkait dengan yang ajaran-ajaran. Yes. Pokoknya yang terkait banget dengan favorit di TikTok. Hobinya Epip, hobinya Gladiator, hobinya Bung Sabda. Tolong Aaron gak usah diajak ya Sar. Tolong banget. Aaron gak usah. Gue kalau ada Aron jangan rusuh Aron. tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba sakit, jangan. Tiba-tiba curhat, tiba-tiba nangis. Tiba-tiba pargoy, nggak usah. Oke. Wow, cepet banget. Udah 23,1k. Kita lanjut. Kalau Bang Densu boleh juga diajakin sesekali itu Sar. Nanti kalau kita gedein channel kita dulu deh, nanti kita ajakin juga. Masa Bang Densu terus yang buka podcast, kan sesekali kita interview juga di sini. Anyway, kalau beliau berkenan. Teman-teman, Kanda juara 1 lomba stand up komedi yang diadakan oleh Roasting Densu. Roasting Denny Sumargo dapat 5 juta guys. Yeay. Jadi Denny Sumargo pernah ngadain event Roasting Denny Sumargo. Gue ikutan. Juara 1 dapat 5 juta. Uhuy. Makanya kalian jangan heran kenapa Bung Haka serius-serius nyata tapi memerhatikan komentar dan dia julid. Dia aja juara 1 roasting guys, Denny Sumargo. 5 juta. Dapat lagi ngeledek orang dapat 5 juta guys. Pantes kayak nggak asing karena bayangkan Denny Sumargo yang udah dihina sedemikian rupa dan di roasting sejahat itu, dia kebal gitu. Tapi roastingan udah Minang kita satu ini membuat dia ke-trigger. Tapi itu seru sih. Gitu teman-teman. HK adalah sinisme dalam logika, sepakat Bang Dendi. Alright, sudah. Tapi ini karena roomnya Living Beauty, kita agak nahan-nahan diri guys. Percayalah guys, percayalah. Setiap ada typingan atau perilaku yang nyebelin gitu guys, gue sangat menahan diri. Andaikan lidah ini dibiarkan bebas berekspresi, psikiater beliau itu, ke psikiater. Wow, aku sambil nulis ya.
Live dan Hear di live ini adalah selubung sosial dan busuk. Tidak, kita menampilkan kebaikan. Karena gitu, Den. Rumah argumen kita ini pengennya segmentasinya juga anak muda tuh. Makanya poin manner kemarin diminta hilangin manner dong. Nggak mau kita. Karena kita pengen anak-anak muda. Karena gini ya, kemarin sempat ada argumentasi sedikit. Lupa ya nama tokohnya siapa. Yang punya pernyataan bahwa ada yang dinamakan Flynn Effect. Flynn Effect ini adalah bahwa setiap generasi itu IQ-nya selalu meningkat. Tapi sepanjang peradaban, sepanjang zaman terjadi anomali dari milenial ke Gen Z. Saat diukur average IQ-nya, penelitiannya di US ya dan di beberapa negara lain, IQ-nya malah menurun katanya. Apa betul Gen Z begitu? Makanya kami pengen Gen Z sebanyak-banyaknya mampir ke sini, kita belajar argumen di sini, kita belajar logika bareng-bareng gitu. Guys. Betul. Bung Heru dan Liv punya hubungan apa dari tadi manggilnya kok sayang-sayangan? Kami adalah Kami, ormas. Ibu dan anak. Beliau ibu saya. Anaknya itu yang warna abu-abu. Ya, Bu. Ya, kami adalah ormas. Kalau Kanda Dinda baru ormas. Kalau sayang-sayangan kan Oh iya, kami kami orang adalah tua. gorengan jatuh. Kami gorengan jatuh. Kami Makanya saya orang tua dari anak berkaki 4, guys. Gitu. Gen Z seharusnya punya preferensi lebih baik, semoga ya, semoga. Nah, itu nanti Bang Dendi dihubungin ya sama Kanda. Kalau di DND karakter bunuh Hangka ini lawful, apa ya itu DND? Do not disturb. Oke, baik. Oke, saat Oke. musik ajaran Nusantara versus Abrahamik kok udah ada musik di atas tuh. Ada dulu ya. Oke. Oh, Dungeon and Dragon. Disturb. Ini mau kuesnya My nggak jadi English- disturb, sayang disturb. Nggak jadi kuesnya. Gua udah mau berdiri kuesnya nggak jadi guys, gara-gara ada dengar kata disturb sayang itu. Kuesnya dulu ya. Ya maaf lah guys, my English kan is bad, so that's why I am looking lah for people lah di TikTok untuk improve my English lah, my practice English lah. Tapi makasih loh dan untuk teman-teman yang udah ngechat aku terus memperbaiki pronunciationku gitu-gitu, makasih banyak loh guys gitu, karena ya gimana, lidah aing Batak dan Indonesia. Alright, teman-teman, kalian punya waktu untuk melakukan riset ya mengenai mosi di atas. Mosinya adalah ajaran Nusantara. Ini mosinya sebenarnya aku persingkat. Mosi lengkapnya ajaran Nusantara lebih baik daripada ajaran Abrahamik. Ajaran Nusantara lebih baik daripada ajaran Abrahamik, seperti itu. Sepaket dong. Sebat dulu Kak. Aduh, aku udah kebanyakan sebat. Nono ya, tidak baik ya. Emang living aku bingung nanti kalau aku bilang Batak, ada yang bilang Batak bukan Karo, aku bilang Karo bukan Batak. Jadi aku Batak aja lah. Aku baru sembiring Bang Antoni, seperti itu. Welcome Bang Dokmat. Maaf mengganggu Sarah dan kesibukannya. Takut banget udah datang pawangnya. Welcome Sarah. Wow. Kita menjuah-juah Bang Antoni. Sarah nggak usah ya, Sarah ya. Itu gue merasa bersalah. Salah satu yang menentang adat enggak nanti ya Nono membahas itu, oke? Nono nggak mau ada keributan seperti itu, oke? Alright. Iya Sarah, tolong jangan capek ya. Aku pikir baru bukan. Oke, teman-teman, kita akan mulai ke mosi
Ya, yang ini memang mosinya pembawaannya tergantung dari panelisnya, seperti itu. Nah, mosinya adalah ajaran Nusantara versus Abrahamik. Mosinya adalah ajaran Nusantara lebih baik daripada ajaran Abrahamik. Seperti itu. Untuk pihak pro, tandanya kalian sepakat bahwa ajaran Nusantara lebih baik. Untuk pihak pro, aku undang naik ke atas. Untuk pihak yang sepakat kalau ajaran Nusantara itu bisa apa aja ya Kanda? Sunda Wiwitan. Yang pasti Dharmiknya lokal juga boleh. Wow, langsung pro. Wow. Oke, langsung request Bang Zending. Langsung request. Zending. Harus love orange dulu ya. Oke. Oh. Agak ngeri nih. Jangan lupa aktifkan notifikasi live kalian guys sebelum ini dimulai di share dulu. Oke, bantu aku untuk tap layar. Jangan lupa posting ulang dan share, teman-teman, bantu untuk love orange yang belum love orange. Siapa sayang yang telat? Keyboard. Ya. Tadi memang beneran cuman mereka berdua, bukan dispesialkan Bang Keyboard. Oke. Di atas cek keyboard udah duluan kontra Epip tadi, baru ada typingannya. Oke, Maaf ya Keyboard, baik. next time ya. Sebentar ada yang harus saya bahas. Siap bikin lanjutan lagi ya, betul Bang Amuba. Kemungkinan begitu. Siap-siap bikin room lanjutan lagi. Ada CEO Cala. Aku nggak lihat. Welcome untuk Bang Dogma dan Sarah yang sedang LDRan, teman-teman. Welcome dan enjoy ruangan ini. Semoga suara dari Guru Zending dan Epipanos bisa menemani hari-hari kalian ya, teman-teman. Epipanios saya, ntar marah dia. Epipanios, betul. Dan aku sampaikan lagi, mosi kita Epip agak noise deh. Bang Dogma, thank you. Halo, jelas nggak suara saya? Guys, turun guys, ambil guys. Suaraku jelas nggak? Suaraku noise Coba. nggak? Jelas. Halo. Thank you Bang Dogma. Aman, Aspat aman, buat aman. kartu kita. Iya. Iya. Epipanis Test, jangan Oke. lupa dukung gua Epipanis Test. Terima kasih juga. Epipanis Test. Baik, terima kasih teman-teman untuk stiker-stiker lucu kalian. Ruangan ini sebentar lagi akan membahas mosi ajaran Nusantara. Tandanya apapun ya, sayang, mulai dari Ya, bebas apapun yang mau dibawakan dari masing-masing pihak. Sukses mudah mana ya? Sukses mudah ya? Kok nggak ada ya? oh iya. Coba diperhatikan dulu ya. Yang baru-baru naik, coba diperhatikan ya. Betul, coba aku cek dulu ya dari host sukses mudah kayaknya harus di sini sih. Sukses mudah jangan cepat menyerah begitu sukses mudah. Oke, dia sudah pergi tapi tidak apa-apa. Tetap kita lanjutkan teman-teman. Mosinya adalah ajaran Nusantara versus Abrahamik. Mosi lebih lengkapnya bahwa ajaran Nusantara itu lebih baik daripada ajaran Abrahamik. Seperti itu teman-teman. Untuk pihak pro ada Guru Zending, pihak pro sepakat bahwa ajaran Nusantara lebih baik, dan pihak kontra ada Epipanios yang mengatakan bahwa Abrahamik lebih baik daripada ajaran Nusantara. Untuk masing-masing peserta, struktur debatnya apakah sudah tahu? Jika sudah clear, silakan ketik 1, dan jika minta pengulangan, silakan open mic-nya dan disampaikan. Terima kasih. Bukan hanya peserta ya, bukan teman-teman di bawah. Oke. Dari Bang Guru Zending, sabar, kalian tuh sabar. Oke, baik, dari masing-masing peserta sudah oke. Aku konfirmasi dulu ke Bung Haka, sepertinya apakah kita butuh waktu tambahan, sayang 5 menit? Untuk enggak, itu bagusan di open panelnya aja sih, 7 menit gitu atau 8 menit. Nggak perlu sih kalau menurut saya. Oke, baik, kalau Terlalu begitu. panjang nggak begitu baik. Ntar Ya, kalau opening dibilang sama saya nggak pembidasan masuk nggak usah poinnya. panjang.
Mereka suka di Oke. open panel. Oke. Oke, baik, Jangan. diterima. Jangan. Saran saya Gak apa-apa, itu nanti open panel tergantung ritme, kayak biasa. Open panel Nggak, tergantung open ritme. panel open panel jangan ditambah-tambahin soalnya manner kita udah pasti jelek nih. Sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut pada mosi. Ajaran Nusantara lebih baik daripada ajaran Abrahamik. Bantu aku untuk tap-tap layar, dan kalau kalian suka ruangan ini silahkan diposting ulang dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mendengarkan opening statement dari pihak pro. Waktunya 3 menit dari sekarang. Oke, ajaran Nusantara versus Abrahamik atau ajaran Nusantara itu lebih baik daripada Abrahamik. Ya, karena lebih baik itu kita menggunakan cara-cara berpikir atau konsep berpikir daripada leluhur-leluhur Nusantara, dan juga mereka itu adalah darah atau genetik daripada mereka itu ada pada kita, dibandingkan dengan kita mengadopsi pola-pola berpikir daripada orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Nah, yang kemudian kalau kita berbicara tentang ajaran Nusantara itu lebih kepada ajaran semesta begitu, dan ajaran semesta itu bagaimana mereka itu mengetahui dari alam itu bagaimana cara berpikir, bagaimana cara membuat suatu hukum-hukum atau tatanan dan sosialnya. Berbalik dengan yang saya lihat dengan ajaran Abrahamik, mereka harus meminta dulu ajaran kepada langit sebagai restu kepada pengikutnya, dan saya melihat ada semacam pengkultusan jatuhnya ke dalam paham Abrahamik ketika hanya ada satu sosok atau satu orang yang dibuat sebagai kurir atau yang mengantarkan pesan itu kepada manusia itu sendiri. Nah, di samping itu juga dengan kita mencintai budaya, sejarah dan local wisdom, termasuk itu produk pemikiran atau local genuine, kita akan melestarikan daripada identitas kita. Jadi 5.000 tahun yang akan datang atau 5.000 tahun yang lalu, paham Abrahamik itu akan tetap ada. Karena apa? Ada orang-orang yang selalu dijajah secara ingatan atau dijajah secara pengetahuan, baik secara dogmatis, untuk selalu mengingat identitas dan budaya daripada orang-orang Abrahamik. Sementara di dalam paham Nusantara kita tetap melupakan, dan seiring dengan itu kita akan kehilangan jati diri, kehilangan kebudayaan, dan kehilangan tentang siapa kita dan bagaimana kita ada di masa sekarang. Dan itu sebagai opening dan pembuka dari saya. Terima kasih. Baik, waktunya tersisa 35 detik. Saya izin untuk hentikan mikrofonnya dan juga timernya. Kita akan mendengarkan opening statement oleh pihak kontra 3 menit dari sebentar sekarang. Baik, terima kasih sebelumnya. By the way, jika ada suara saya yang kurang jelas karena saya lagi di luar, tolong diberikan instruksi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebelumnya mau minta maaf ini karena topiknya cukup mendadak, jadi saya belum menyiapkan apapun. Tetapi dengan kualitas otak saya insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk teman-teman saya sekalian, terutama Epipanistes, seorang pengikut Epipanios di bawah. Oke, jadi gini, ajaran Abrahamik ini sebenarnya that simple ya. Kenapa? Karena ajaran Abrahamik ini yang tiga poin utamanya itu adalah Yahudi, Kristen, dan Islam itu menekankan monoteisme. Ya, di dalam filsafat ini benar-benar sejalan dengan prinsipnya Occam's Razor ya, yang penjelasan paling sederhana itu lebih kuat ya. Sedangkan ajaran Nusantara dari Sabang dan Merauke itu bersifat plural, menyembahnya berbeda-beda, ajarannya berbeda-beda. Mereka menyembah roh, dewa, leluhur, dan lain-lain, dan secara ajaran juga saling berkontradiktif atau berbeda gitu. Walaupun memang secara teknis monoteisme yang diajarkan Yahudi, Kristen, dan Islam berbeda, tetapi tetap subjeknya yaitu adalah Tuhan itu satu, monoteis gitu loh. Jadi satu sumber absolut itu lebih konsisten secara logika dibandingkan banyak entitas spiritual ya. Yang kedua, ajaran Abrahamik ini punya sistem moral yang sangat universal dan eksplisit. Ya, kalau tadi di bawah ada yang tapping terkait Tuhan impor, ajaran impor. Justru ajaran impor ini malah bisa diterima oleh banyak negara.
Indonesia salah satunya, Singapura dan lain-lain gitu loh, menerima ajaran impor ini gitu loh. Islam, Kristen, Islam yang dari Arab Saudi, Kristen dari Palestina atau iya Palestina, kemudian Yahudi yang juga dari Palestina yang tepatnya bangsa Israel, itu diterima gitu oleh banyak negara, sedangkan ajaran Nusantara yang terima hanyalah orang-orang Nusantara. Lalu yang ketiga, ada sebuah nas yang menyatakan bahwasanya jika akar itu jika rumah itu dibuat oleh kayu, maka itu sangat gampang sekali untuk hancur. Tetapi jika rumah itu dibuat oleh batu, maka itu sulit untuk hancur. Ya kenapa? Ini masuk ke saya relasikan dengan sebuah logika sederhana di mana ajaran Nusantara itu, kalau kita lihat sejarah history of religion di Indonesia, ajaran Nusantara itu banyak yang punah. Banyak sekali ajaran Nusantara tapi punah. Sekarang bisa dihitung dengan jari. Sedangkan ajaran Abrahamik itu tidak punah. Sudah ribuan tahun. Yahudi sudah ribuan tahun. Kristen sudah 2000 tahun. Islam sudah 1300 tahun. Dan lain-lain. Itu nggak punah. Kenapa? Karena ketiga agama ini, salah satunya dua agama dari tiga agama ini mengajarkan dakwah yang sangat ditekankan, misionaris, dakwah Islam. Itu ditekankan. Makanya secara pengikut cukup banyak itu. Sedangkan ajaran Nusantara gampang sekali punah. Kenapa? Karena pluralismenya, karena ajarannya yang tidak sejalan atau secara moralitas kurang baik. Kurang lebih seperti itu. Tafadol. Terima kasih teman-teman. Baik, waktu dipergunakan dengan baik. Kita akan masuk ke dalam sesi pembidasan di mana masing-masing peserta membantah argumentasi pembuka lawannya. Waktu pembidasan oleh pihak pro 3 menit dari sekarang. Oke, kalau misalnya ajaran Abrahamik itu tak sampai sekarang itu masih eksis dan tetap ada dan pengikutnya masih tetap ada, itu hanya pada soal marketing. Bagaimana paham Abrahamik itu ketika dia harus eksis, harus mengeliminasi ajaran-ajaran yang lebih dulu ada sebelum dia. Sama seperti di Nusantara, datangnya Islam dan Kristen itu, mereka itu harus mendiskreditkan ajaran-ajaran yang sudah ada di sana. Sama halnya ketika narasi yang dibangun oleh Epipanios tuh, ajaran Nusantara itu menyembah dewa-dewa. Bukankah juga pada dasarnya paham Abrahamik itu menyembah dewa, itu ada El, ada Al tuh. Dan yang kemudian kalau mau berbicara tentang bagaimana pengikut yang dibangun daripada paham Abrahamik itu, Islam dan Kristen itu lebih identik dengan bagaimana cara mereka atau bagaimana pertanggungjawaban mereka terhadap peperangan yang terjadi, penggenosidaan. Terus bagi yang tidak mau ikut dalam ajaran itu dianggap sesat. Dan setiap manusia yang tidak menerima kebenaran dan penginjilan daripada misionaris dan syiar itu adalah makhluk-makhluk yang layak atau darahnya itu layak untuk diminum atau dihabisi itu. Apakah begitu konsep-konsep yang mau kita bawakan? Atau jangan-jangan justru sistem yang datang dari Abrahamik itu datang untuk menghilangkan daripada identitas atau jati diri setiap manusia itu. Anda bisa bagaimana mempertanggungjawabkan atau memberikan kepada kami orang-orang yang betul-betul mencintai budaya kami, bagaimana datangnya Islam dan Kristen itu ke Nusantara itu identik dengan syarat dengan peperangan. Dan saya pikir dalil yang Anda bangun tentang eksisnya daripada suatu agama atau ajaran dari paham Abrahamik yaitu Islam dan Kristen, saya lihat itu lebih identik dengan konflik yang pada awalnya, kemudian dari konflik itu manusia didoktrin supaya menghilangkan atau meninggalkan identitas lamanya. Dan yang kemudian saya melihat bahwa paham daripada ajaran Abrahamik ini seperti Islam dan Kristen lebih sering mendiskreditkan daripada kegiatan-kegiatan atau ritus dan ritual daripada ajaran Nusantara yang ada pada sekarang. Ketika tidak cocok dengan paham atau ajaran yang ada pada Islam dan Kristen itu dibilang sesat dan dianggap itu animisme. Padahal Islam dan Kristen itu juga pada dasarnya lahir daripada budaya dan kebiasaan daripada sana. Sama seperti halnya ketika di Israel dan Israel dan Arab itu lebih identik dengan pakaian kopiahnya atau jubahnya. Ketika kita menggunakan budaya kita sebagai, ada yang saya bawa itu ulos, itu dianggap sebagai sesuatu sesat. Di sana ada yang menggunakan anggur, ada yang menggunakan buah kurma. Ketika di sini menggunakan anggir atau daun sirih juga dianggap sebagai kesehatan. Saya pikir kepentingan daripada pihak Abrahamik itu sangat mendiskreditkan atau menghilangkan identitas dari Nusantara. Terima kasih. Baik, terima kasih pihak kontra. Waktu dipergunakan dengan sangat baik. Kita akan mendengarkan pembidasan oleh pihak kontra, maksud saya 3 menit dari sekarang.
terlalu banyak pembidasan dari Guru Zending yang tidak on point dengan apa yang saya bawakan. Tetapi nggak apa-apa, saya akan membidas kembali secara ekstrim tentang Guru Zending. Yang pertama, mendiskreditkan Nusantara. Bung, ini sangat keliru besar. Kenapa? Karena secara historis dan faktual, agama dan adat itu juga berjalan bersamaan. Contoh gereja yang bernuansa adat, HKBP, GKPS, GKBP. Kemudian di timur ada Gemit dan lain-lain. Sedangkan Islam juga ada yang berjalan dengan keadatan. Contoh Nahdlatul Ulama. Kemudian beberapa Islam kejawen di Jawa Tengah itu juga berjalan bersama dengan adat, tidak meninggalkan adat. Kemudian gereja Tionghoa juga ada yang berjalan dengan etnis dan lain-lain, itu juga berjalan bersama dengan etnis, Bung. Jadi salah jika kamu mengatakan bahwasanya agama itu mendiskreditkan Nusantara. Lalu yang kedua, tadi kamu menjelaskan terkait dewa-dewa Al-El, itu sangat-sangat, saya sebagai seorang S2 studi linguistik dari Yunani sangat-sangat mengkritik hal ini. Kenapa? Yang pertama, Al-El dan itu bukan tentang dewa, Bung. Itu tentang sebutan, title, generic name yang semalam sudah dijelaskan atau sudah dibahas di Bung Haka. Ya makanya jangan lupa untuk nonton Bung Haka. By the way, terkait peminum darah dan lain-lain, Bung, itu bukan ajaran agama, Bung. Ya, minum darah di dalam Kristen itu bukan letterlek tentang minum darah, tetapi minum anggur. Secara apa? Secara metafisik dan juga secara simbolik. Bukan minum darah. Minum darah secara ini ya, secara ekstrim ya. Bukan itu. Itu adalah sebuah simbolik. Nah, lalu justru di ajaran-ajaran Nusantara itu ada beberapa ajaran yang mengatakan tentang peminuman darah, kanibalisme dan lain-lain, Bung. Itu ada. Nanti saya akan bukakan ya, karena ini topiknya mendadak. Nanti saya bukakan di closing tentang data-datanya apa saja. Lalu kemudian adat itu juga memberatkan orang-orang yang tidak mengikuti adat tersebut. Contoh nyata Panji Pragiwaksono kemarin membicarakan terkait Toraja. Tetapi apa? Tetapi dia disomasi oleh orang Toraja dan suruh untuk memotong hewan. Itu kan memberatkan, Bung. Gitu loh. Jadi ya yang saya bilang, agama apakah memberatkan? Tidak. Tetapi adat Nusantara atau ajaran Nusantara yang justru memberatkan manusia yang beragama, gitu loh. Ya contohnya Panji Pragiwaksono gitu. Dia nggak ngomong apa-apa tentang Toraja, tidak berstigma negatif, tetapi ditafsirkan sama orang Toraja bersalah gitu loh. Jadi dia tidak menganut paham Toraja, tapi disuruh untuk melakukan korban. Itu yang harus kita garis bawahi. Gitu loh. Lalu kalau kita bisa bidas lagi, justru Bung, agama itu berkontribusi terhadap Indonesia. Contoh di sektor pendidikan, NU itu punya institusi pendidikan, sekolah Katolik, sekolah BPK, maksudnya ini BPK Penabur dan lain-lain. Itu justru berkontribusi, Bung. Sekolah Hindu, sekolah Buddhis di Bali itu berkontribusi terhadap sektor pendidikan. Kemudian ada sektor-sektor HAM dan lain-lain yang juga dari instansi agama, Bung. Sedangkan dari Nusantara tidak ada, Bung. Dan Nusantara sebentar lagi itu banyak yang punah, Bung. Kenapa? Karena banyak yang konversi ke agama Abrahamik gitu. Jadi bukan tentang marketing, Bung. Thank you. Baik, waktu dipergunakan luar biasa. Sisa waktu tidak ada ya, Bung Haka. Kita akan masuk ke dalam sesi open panel di mana masing-masing peserta boleh saling bantah dan dihimbau untuk membuka mikrofonnya. Tapi kalau misalnya Epip belum kondusif, masih ada noise di belakang, boleh untuk mute sementara seperti itu. Kita akan masuk ke dalam sesi sesi open panel. Waktunya 7 menit dari sekarang. Silakan, mau dibuka apa enggak? Silakan Guru Zending, jangan berpikir. Guru Zending nge-lag ya kayaknya. Itu nge-lag ya? Guru Zending, oke. Kamu jangan dimulai dulu waktunya. Jadi sebagai Oke. off cam aja Guru Zending supaya nggak nge-lag. Guru Zending, sorry, ke freeze. Aduh, sorry. Timing nge-lag-nya kurang pas kayaknya. Tadi kita pikirnya masih berpikir. Oke, tadi nge-lag. Apa nih ya? Guru Zending soalnya tadi lagi mikir gini nge-lag. Jadi dikira orang mikirnya diam kelamaan gitu. Ada jaringan. Iya. Ada. Ya. Timingnya jelek banget pas gini. Jadi kirain lagi mikir lama gitu. Oke. Kita mulai ya, 7 menit. Iya. Oke. Udah. Ya, profesional ya guys. Mulai dari sekarang. Waktunya 7 menit dari sekarang. Iya, silakan Bu. Mau dibuka silakan. Saya utamakan Abang dulu yang pro. Silakan Bang. Oke, ajaran mana yang mendalilkan bahwa membakar ulos itu atau ritual-ritual kebudayaan itu berlawanan dengan ajaran agama? Kalau bukan itu paham Abrahamik, yang mana lagi? Itu dulu. Anda hanya mengedepankan hal-hal yang menurut Anda
menguntungkan daripada narasimu, tetapi ketika ada pihak atau yang lain melakukan mendiskreditkan suatu kebiasaan atau budaya, Anda bilang itu bukan dari kami. Pasti Anda bersembunyi di balik kata oknum itu. Oh, itu kan bukan kami, bukan ajaran kami. Dan bagaimana itu caramu? Misalnya saya HKBP itu. Saya HKBP dan saya itu selalu mengkritisi Eporus, pendeta atau seluruh dari perangkat-perangkat dari mereka. Harusnya pihak-pihak agama itu yang belajar kepada adat itu, belajar kepada budaya dan ajaran-ajaran Nusantara itu, bukan malah ajaran atau Nusantara itu atau misalnya dalam sudut pandang budaya yang mempelajari daripada agama itu sendiri. Begitu poinnya. Instruksi, baik saya akan jawab boleh? Oke, jawab. Oke, sebentar ada motor. Jadi gini Bang Guru Zending ya, Horas Le. Jadi gini Le, tidak ada sebuah dalil agama, entah itu dalam agama Islam, agama Yahudi maupun agama Kristen yang mendalilkan bahwasanya ulos wajib dibakar, ini dibakar, itu dibakar. Tidak, jelas apa yang saya argumentasikan tadi bahwasanya adat itu sejalan dengan agama, tetapi terpisahkan secara teologi ya, dan juga adat istiadat. Nah di dalam Alkitab sendiri nggak ada dalil membakar membakar ulos itu nggak ada. Kenapa Le? Karena ya ulos itu tidak ada dalam Alkitab. That's it, that's simple. Nah, ajaran saya atau pemahaman saya ini juga didukung oleh teman Anda yang bernama Anggar Tarigan, mengatakan nggak ada paham Abrahami kayak gitu. Nah, ini jelas. Secara argumentasi saya sudah didukung. Bagaimana Anda mau menutup diri tentang adanya praktek-praktek membakar ulos atau yang lainnya? Dan yang kemudian yang mau saya tanyakan, bagaimana Anda itu dicoba atau dipaksa untuk mengingat daripada leluhur-leluhur, misalnya dari paham Abrahamik, sementara misalnya leluhurmu sendiri tidak kau ketahui? Apakah misalnya secara realita bahwa Anda itu keturunan daripada yang sana? Faktanya bukan. Saya mau sampaikan bahwa agama itu sendiri juga lahir daripada peradaban, dan peradaban itu juga tidak terlepas daripada kebiasaan manusia di sana, kebudayaan manusia di sana, dan moral manusia yang di sana. Moral paham Abrahamik itu berbeda dengan moral orang Nusantara. Justru saya melihat moralmu itu sudah mengarah kepada etika atau kebudayaan dan kebiasaan daripada paham Abrahamik itu, sehingga akan selalu bersinggungan dengan. Silakan. Instruksi, kalau menurut saya ini topik yang Bung Ruzani sudah jelaskan ini sudah cukup melebar ya, bukan tentang leluhur Bung. Saya tidak berbicara tentang leluhur dan tidak perlu saya mengetahui secara eksplisit leluhur. Karena apa? Karena yang kita bahas ini tentang agama, ajaran Nusantara dan agama Abrahamik, that's it. Dan Abang cuma membahas terkait satu kelompok saja, yaitu kelompok Batak, bukan berbicara tentang ajaran Nusantara yang lain, Jawa dan lain-lain. Boleh saya selesaikan dulu 20 detik terakhir Bung? Ya gitu. Nah, kenapa ajaran-ajaran Abrahamik itu sangat berkontradiktif dengan ajaran-ajaran Nusantara? Karena beberapa ajaran Nusantara itu mengajarkan sesuatu yang berbeda. Contoh di dalam salah satu buku Cannibalism and Head Hunting in the East Indies mengatakan terkait ritual kanibalisme, eksekusi ritual. Ya, terus kemudian adat law di Indonesia di dalam buku. Saya mau interupsi di mana untuk mengutip buku. Ya, buku silakan. atau dalil yang mau Anda dalilkan mengenai kanibalisme di mana? Oke, silakan buka buku di dalam Cannibalism and Head Hunting in the East Indies. Itu terkait ajaran-ajaran Nusantara terdahulu yang mengajarkan ritual kanibalisme yang sekarang sudah punah. Gitu. Jadi beberapa ajaran Nusantara yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan agama itu tidak akan kuat secara apa? Secara batunya. Oke, bagaimana pandangan Anda? Dengan logika yang saya bawakan tadi. Bagaimana pandangan Anda ketika Abraham itu mempersembahkan anaknya kepada Tuhan itu untuk disembelih itu? Iya betul, itu secara historis betul. Tapi apakah itu terjadi untuk disembelih? Kenapa Anda melihat itu bukan praktek kanibalisme, yaitu mempersembahkan manusia, sedangkan di Nusantara Anda bilang seperti itu? Ya karena di zaman itu, di zaman Abraham dan Ishak itu tidak ada sebuah hukum moral yang menetapkan terkait Abraham dan ini. Ya udah, itu sama, berarti konteksnya Anda lihat itu di zaman itu, dan di zaman itu harus Anda lihat, jangan Anda hakimi di masa yang sekarang. Loh, di zaman itu kan zamannya itu abad berapa Bang? Abad 417 sampai dengan abad 20 itu masih abad yang baru loh Bung. 1600 sampai dengan 2000. Kan? Abraham itu sejak tahun berapa? 1000 iya, ribuan jangan sebelum Anda Masehi. membuat pembelaan. Sementara Itulah. Abraham sendiri mengkorbankan anaknya sebagai sembelih. Apakah itu juga bukan kanibalis? Enggak ada di zaman Nusantara itu kan sudah ada hukum yang dibentuk oleh orang-orang Belanda. Bagaimana Anda mau menilai ajaran Nusantara itu kanibalis sementara Abraham sendiri secara tekstual itu mengorbankan anaknya?
Oke, ini Bung ya, biar saya jelasin ya secara apa namanya secara tekstual dan historis ya. Saya nggak mengada-mada dan makanya jangan dipotong terlebih dahulu. Yang pertama di zaman Abraham itu 1200 2000-an sebelum Masehi itu belum ada hukum moral yang menetapkan terkait moralitas. Sedangkan Musa itu yang menetapkan terkait 10 hukum itu hadir after Abraham. Jangan membun-bun. Salah satu daripada poinnya kan. Jangan membun-bun itu. Itu after Abraham, bukan before Abraham. Before Abraham itu lebih terkait tentang makanan dan lain-lain. Itu zamannya Nabi Nuh. Oke. Lalu yang kedua, di zaman ajaran Nusantara abad 17, 18, 19, 20 yang tadi saya kutip di dalam salah satu buku Cannibalism and East Indias, itu terkait ajaran Nusantara yang melakukan kanibalisme itu di abad keberapa, Bung? Abad 17, 18, 19. Sedangkan di situ di Indonesia saat itu sejak lagi berada di bawah pengaruh kolonialisme yang notabene juga menerapkan terkait hukum, menerapkan terkait spektrum ekonomi dan lain-lain di zaman itu. Jadi seharusnya mereka sudah paham terkait hal itu sudah melewati ethics. Tetapi hal itu tetap dilakukan. Karena apa? Karena pemahaman animisme mereka, gitu loh. Bahkan mereka tidak memiliki sebuah kitab untuk mendasari ajaran mereka Oke, kalau untuk Anda mau membun itu. kalau Anda mau berbicara tentang praktek sebelum adanya moral, bagaimana dengan praktek kebiasaan yang ada pada masa Raja Daud tuh, Raja David tuh memerangi daripada setiap kelompok dan terjadi itu pembunuhan, bahkan itu Tuhan menyuruh mereka untuk membunuh. Iya betul. Ya sebenarnya bukan Tuhan menyuruh untuk Terima kasih. membun ya. Terima kasih. Terima kasih. Hah? Baik, Saya belum Iya, berbicara waktunya, terus, dan terima kasih. waktunya sudah selesai teman-teman. Saya izin untuk mute kedua belah pihak. Kita akan masuk ke dalam sesi closing statement dengan mosi ajaran Nusantara lebih baik daripada ajaran Abrahamik. Untuk pihak pro, kita akan mendengar closing statementnya 3 menit dari sekarang. Oke, untuk poinnya saya ini sedang kalau Anda itu menganut agama Kristen atau agama Islam dari paham Abrahamik atau ajaran Samawi itu, gunakanlah itu untuk mengenal Tuhannya, bukan untuk mengenal kebiasaan dan kebudayaan dan menganut moral atau kebudayaan dari sana sehingga Anda lupa itu bagaimana sejarahmu, karena historismu bukan dari sana, peradabanmu bukan dari sana. Kemudian alam dan Nusantara dengan alam daripada Timur Tengah itu sudah jelas berbeda. Artinya kompetisi hidup antara manusia yang di sana dan di sini juga berbeda. Dan saya juga mau sampaikan kenapa misalnya di Nusantara tidak melakukan sunat atau di sana melakukan sunat ya. Secara sumber daya air di sini ya banyak. Jadi untuk membersihkan diri itu berlimpah ruah tuh air. Jadi di sana karena nggak ada air jadi nggak harus melakukan sunat karena bau tuh nanti. Nah yang kemudian begini, mencintai budaya itu adalah sebagai bentuk daripada manusia yang lahir bukan sebagai manusia yang kosong, karena bahwa manusia itu akan selalu diikuti oleh sejarah dari yang sebelumnya. Dan secara pure ketika misalnya orang-orang Timur Tengah mampu membuat suatu cara berpikir atau mitologi mereka, di sisi lain juga leluhurmu mampu tuh membuat mitologi. Saat mereka orang-orang Timur Tengah mampu berpikir bagaimana kosmos ini bekerja dengan ilmu astrologinya, orang-orang Nusantara mampu membuat suatu tatanan mengenai ilmu astrologi, bagaimana penanggalan, bagaimana hari, kira-kira begitu. Jadi pada poinnya gunakanlah ajaran dan agama yang ada pada Islam dan Kristen itu untuk mengenal daripada Tuhanmu, karena manifestasi daripada manusia yang beragama itu kepada tindakan dan etikanya dan moralnya terhadap sesama manusia, bukan mengeliminasi atau menghakimi bahwa ini sesat ajaran Nusantara, ini kanibalisme. Dan juga saya mau menyampaikan bahwa titik terakhir manusia untuk pulang dari segala jauhnya perjalanan dan pencapaian itu adalah kembali ke akarnya atau kembali ke awalnya, siapa dia dan oleh apa dia ada dan bagaimana dia ada di dalam masa sekarang. Saya itu sebagai orang Batak misalnya, sebagai dari bagian dari sejarah Nusantara, ada semacam kebanggaan tersendiri bagi saya ketika sejak kecil saya dididik atau kami dididik untuk mengingat dan menghafal itu silsilah kami 20 sampai 30 generasi itu, dan itu sebagai bentuk kecintaan kami terhadap ajaran-ajaran leluhur dan kebudayaan, dan bukan berarti kami tidak mengikuti daripada perkembangan dan kemajuan zaman. Dan salah satu bentuk daripada kecintaan juga terhadap Nusantara, saya pernah baca bukunya Stephen Oppenheimer tuh, judulnya Eden in the East.
bahwa peradaban yang diklaim itu tertua masih berada pada Sundaland, dan itu saya pikir perlu dibaca oleh orang-orang beragama termasuk keturunan Adam dan Hawa. Terima kasih. Baik, terima kasih Guru Zending. Tidak ada waktu yang tersisa. Kita akan mendengarkan closing statement oleh Epipanos sebagai pihak kontra. Waktunya 3 menit dari sekarang. Oke, sebelumnya terima kasih kepada host, kepada Guru Zending yang sudah berdebat dengan saya, dan Epipastimes, pendukung Epipanios yang ada di bawah, terima kasih sudah menonton saya. Jadi gini, saya akan rangkum. Yang pertama, secara pemahaman kita itu berpaham monoteisme Abrahamik, sedangkan Nusantara itu berpaham pluralisme 1-0. Yang kedua, kita mendorong pencarian ilmu yaitu nilai epistemologis dibandingkan Nusantara. Lalu yang ketiga, kita itu berbasis pada tekstual, Alkitab, Al-Quran, Tanakh, dan teks tertulis ini diwariskan dan distandarkan. Dan di samping ini, Abrahamik mendorong budaya literasi, membaca dan belajar. Boom, 2-0. Yang ketiga, agama itu memajukan sektor pendidikan kita. Ada pesantren, sekolah misi Kristen, didukung organisasi besar Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, KBP. Lalu yang keempat, bahwasanya agama itu berjalan bersama dengan adat. Boom. Berapa kosong tadi? 3-0. Contoh KBP, GBIP, GBKP, Karo, Gemit, apalagi Gereja Bali, Gereja Jawa, GKJ itu berjalan bersama dengan adat. So tidak mendeskripsikan adat itu sendiri. Yang keempat, ya, ajaran kekristenan, Islam dan lain-lain itu kan bersifat dakwah misionaris dan itu diterima secara universal. Sedangkan Nusantara tidak diterima secara universal. Boom, 4-0. Lalu yang terakhir, terkait historis dan budaya. Agama itu lebih mudah menyebar dan beradaptasi. Jadi walaupun tadi ada yang mengatakan impor, ini justru diterima oleh orang-orang Nusantara, oleh orang-orang Indonesia, yang dimana pada abad ke-15, 16, 17 berpaham animisme, pluralisme, kadimalisme, saling membun-bun, santetisme, dan lain-lain, itu digantikan oleh moralitas agama. Dan moralitas agama itu secara Yudaisme itu clear, cuman ada dirangkum dalam 10. Jangan membun-bun, jangan berzina, dan jangan yang lain-lain. Lalu blunder terbesar Guru Zending adalah tadi mengatakan bahwa sunat itu karena tidak ada air. Bung, secara geografis, Indonesia itu rata-rata air, Bung. Kok bisa sunat itu karena air? Dan yang kedua, secara filosofis dan teologis, sunat itu bukan tentang air, Bung. Sunat itu ya tentang tradisi orang-orang keturunan Abrahamik ya untuk bersunat, karena itu perjanjian Abrahamik dengan Tuhan itu sendiri. Sedangkan orang-orang kita yang bukan Abrahamik atau orang-orang yang tidak berpaham atau tidak keturunan Yahudi atau keturunan bangsa Israel itu tidak diwajibkan untuk bersunat. Islam pun demikian, bahwasanya dia bersunat bukan karena tidak ada air atau ada air. Ini sangat-sangat logical fallacy. Jadi ya kurang lebih seperti itu teman-teman, bahwasanya ajaran Abrahamik better than Nusantara. Boom, 5-0. Thank you. Baik, waktu tersisa 8 detik oleh Epipanos. Saya izin untuk menghentikan timernya, dan sesi debat dialektis kita dengan mosi ajaran Nusantara lebih baik daripada Abrahamik sudah selesai. Yes. Jadi pihak pro yang sepakat bahwa ajaran Nusantara lebih baik ada di Guru Zending, dan pihak kontra yang mengatakan Abrahamik lebih baik daripada ajaran Nusantara ada Epipanios. Seperti itu. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan penilaian dari Bung Haka ya, karena masing-masing peserta sangat padat argumentasinya. Jadi Bung Haka bisa dipastikan tangannya sedang keriting dan sedang berkonsentrasi untuk merecall kembali ingatan-ingatannya seperti itu. Karena jujur aku aja tadi nyata tulisanku udah kayak cacing teman-teman, pada akhirnya aku berhenti di tengah jalan. Seperti itu. Jadi silakan untuk Bung Haka, apakah sesi penilaiannya sudah bisa disampaikan? Sudah bisa disampaikan. Oke, baik. Kanda Pia izin pergi sebentar, boleh tolong monitor, terima kasih. Oke, ini kalau Pia keluar berisik nih karena bentar ya. Jadi siap-siap dulu. Oke, kita langsung ke sesi penilaian aja. Dari pihak pro, konsep berpikir leluhur Nusantara, karena harusnya kita mengacu pada konsep berpikir leluhur Nusantara karena darah mereka mengalir pada kita.
Ajaran Nusantara lebih menekankan pada semesta dan dengan hubungan kita terhadap semesta itu. Sedangkan ajaran Abrahamik menekankan pengkultusan pada pengikutnya. Tadi ada satir sedikit dan masih aman. Ada kurir yang membawakan pesan itu. Lalu ini juga penting untuk melestarikan identitas kita. Dari pihak pro. Dari pihak kontra, Abrahamik menekankan monoteisme. Dia sejalan dengan prinsip Occam's Razor atau prinsip parsimoni. Inference to the best explanation. Jadi mengeliminasi berbagai argumen ke yang paling bisa diterima oleh akal gitu kira-kira ya. Ajaran Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda. Jadi bingung dasarnya yang mana. Lalu Abrahamik moralnya universal dan eksplisit. Ajaran Abrahamik diterima oleh semuanya, sedangkan ajaran Nusantara hanya diterima oleh lokal. Tadi dia membawakan contohnya negara Singapura atau luar negeri itu bisa terima kok ajaran Abrahamik gitu. Ajaran Abrahamik tidak punah, sedangkan ajaran Nusantara banyak yang mulai punah karena pluralismenya. Dan dua-duanya pemanfaatan waktu di sesi opening statement ini bagus tuh. Pembidasan dari pihak guru Zending, Abrahamik eksis hanya soal marketing pembidasannya, dan dia mengeliminasi ajaran lokal yang dituduh animisme, yang tidak mau ikut dianggap sesat, dilakukan genosida dan dihalalkan darahnya tadi katanya. Nah kalau bicara ajaran lokal itu juga bicara dewa, Abrahamik juga ada el gitu, tidak ada dul ya, itu anaknya Ahmad Dhani. Jadi lalu Islam dan Kristen datang identik dengan konflik dan peperangan dan doktrin. Abrahamik mendiskreditkan ritual ajaran lokal, bahkan atributnya juga. Nah, cuma di sini ada tambahan argumentasi, jadi pembidasannya kurang on point tuh. Mendiskreditkan ritual ajaran lokal, ini seharusnya diletakkan di opening statement. Nah, untuk pembidasan dari pihak kontra, agama yang datang berjalan bersama dengan adat. Dia kasih contoh tadi HKBP, NU, Sapit Jawen, terus juga Hindu, juga di Bali gitu ya, beberapa contoh. Dan pembidasannya masuk nih poinnya. Al dan El itu bukan tentang dewa, tapi hanya beda nama. Itu masalah penamaan doang, bukan beda sosok dia. Itu poinnya. Ajaran Nusantara ada kanibalisme dan meminum di air HH. Kemudian ajaran Nusantara memberatkan. Dia bawakan contoh kasusnya kasus Panji yang sempat konflik dengan masyarakat Toraja. Jadi hukuman itu dianggap memberatkan. Agama Abrahamik punya institusi pendidikan yang berkontribusi terhadap literasi kita, terhadap kemajuan pendidikan kita. Nah di sini yang poinnya kuat. Untuk open panel, dimulai dengan pertanyaan, ajaran mana yang mendalilkan membakar ulos kalau bukan Abrahamik? Dijawab oleh pihak kontra. Tidak ada dalil ulos wajib dibakar, itu tidak pernah tertulis dalam ajaran Abrahamik. Nah, lalu dari pihak pro, ajaran Abrahamik tidak mengetahui leluhur. Nah, sedangkan lalu moral Abrahamik beda dengan moral Nusantara. Nah dari pihak kontra, ajaran Nusantara itu ada kanibalisme katanya, kanibalisme at hunting at indice itu buku karyanya tadi ya, entah itu jurnal atau buku. Lalu terkait tadi Abrahamik ada praktek pengorbanan anak, jadi itu kanibalisme, hakimi sesuai zamannya. Tapi yang disayangkan secara definitif ini bermasalah ya Guru Zending, karena mengorbankan anak bukan kanibalisme kan. Karena kalau kanibalisme itu kan memakan daging manusia. Nah, lalu dibantah jangan membun-bun itu after Abrahamik. Lalu dari closing statement pihak pro, cara hidup di sana berbeda dengan di sini. Ketika orang Timur Tengah mampu membuat mitologi, ajaran lokal juga mampu membuat mitologi. Nah, bisa cara hidup di sana misalnya sunat itu karena tidak ada air, kata di sini ada air. Ada kebanggaan karena mengikuti ajaran leluhur, itu poinnya. Dari pihak kontra, tadi closingnya, saya ambil poin-poin besarnya aja ya, dia ada 6 poin tadi. Abrahamik mendorong budaya literasi, agama berjalan bersama adat, Abrahamik dakwah atau misionaris, makanya bisa diterima. Sunat bukan tentang air, tapi terkait perjanjian dengan Tuhan.
Nah, argumen dari pihak pro itu cukup kuat, menarik ya point of view-nya. Tapi yang disayangkan dia tidak membawa contoh, dia hanya menyatakan ajaran pihak lawan dari ajaran Abrahamik buruk, tapi baik dari ajaran Nusantaranya tidak ditekankan. Misalnya kayak dia bawakan ke ajaran Parmalim atau Sunda Wiwitan atau Kejawen, nilai-nilai apa nih yang bisa kita anggap baik gitu kan? Itu kurang. Jadi nggak dibawakan contoh tuh, kurang pendalaman terhadap argumentasinya. Jadi di bagian itu tuh kurangnya. Lalu pada Manner tadi ada beberapa kali membantah dan tidak memberikan kesempatan lawan saat ingin menjelaskan, tapi dipotong terlebih dahulu, tapi menagih ininya. Nah, misalnya itu ada semi, asah, asi, asu. Nah, coba bawakan hal-hal semacam itu tuh, filosofi-filosofi pada ajaran lokal, pasti itu akan memperkuat argumentasinya. Thank you Dokter Mata, Bang Dokmat. Nah, kalau pihak kontra, argumennya kuat dan padat. Metodenya rapi, timing di open panel juga bagus. Bahkan juga tadi satir-satirnya on point, dia tidak ada upaya menjatuhkan, dia hanya boom 1-0, boom 2-0, yaitu satir-satir yang masih on point dalam berargumentasi. Dia tidak berupaya menjatuhkan martabat siapapun. Jadi penilaian kali ini meter dari pihak pro adalah 41 poin. Meter pihak kontra, ya masih fokus kok Bang Dokmat, aman. Meter pihak kontra 44 poin. Sorry, Metode untuk saya sambil ngecas handphone tadi lobet banget. Pihak pro 41 poin, koin. ya. Apa? Koin. Poin. 41 poin. Oke, pihak kontra. Ya, pihak kontra 44 poin untuk meter. Baik. Ya. Metode untuk pihak pro 27 poin. Oke. Metode untuk pihak kontra 29 poin. Oke. Manner untuk pihak pro 18 poin. Oke. Manner untuk pihak kontra 19 poin. Total poin pihak pro adalah 86 poin. Total poin untuk pihak kontra adalah 92 poin. Agak kurang tadi pihak pro membawakan baiknya kenapa, contoh ajarannya bagaimana. Nah itu agak kurang tadi dibawakan itu. Jadi untuk materinya sama, jadi struktur argumennya juga nggak serapi dari pihak kontra. Bagaimana kontra membawakan di closing statement ada poin-poinnya. Argumennya itu rapih, linier, mengerucut. Nah, sedangkan dari pihak pro kurang membawakan itu. Dari Manner juga tadi pihak kontra saat menjelaskan, saat diinterupsi dia kasih kesempatan lawan untuk kasih saya waktu 20 detik ya gitu, saya selesaikan gitu. Jadi dia tahu timingnya, masalah Manner bagus banget tadi untuk open panel. Itu catatan dari saya. Terima kasih. Nah, untuk taunting ini kita kurangin 2 poin ya. Oh, enggak. Ini udah selesai. Tapi kalau dari Pia pribadi melihat bahwa Bang Guru Zending lebih banyak menjelaskan daripada membidas, sayang. Betul. Seperti itu. Nah, di pembidasan tadi juga dia banyak memberikan argumentasi baru. Nggak fokus. Padahal tadi poin, kalau misalnya dia ingat, poin-poin argumentasi lawan itu lumayan tuh untuk dia bidas tuh. Pertama, Abrahamik menekankan monoteisme. Nah, tapi itu dibalasnya dengan ada dewa-dewa tadi kan, memang dibantah. Ajaran Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu beda. Nah, nggak dibantah tuh. Beda itu beda dalam hal apa dan kesamaannya dalam hal apa. Justru beda jadi poin plus. Dia bisa mungkin dengan memainkan narasi begitu tuh. Berbeda tapi tetap menekankan pada semesta. Nah, itu nggak dia bawakan. Abrahamik moralnya universal dan eksplisit. Nah, dia juga harusnya bantah. Moral ajaran lokal juga universal tapi sering disalahpahami. Nah, itu cara membidas yang bagus tadi itu. Misal ya, ini kita kasih contoh nih. Ajaran Abrahamik diterima semua sedangkan ajaran Nusantara hanya lokal. Ini dibidas tadi karena dia bantah itu cuma soal marketing. Ajaran Abrahamik tidak punah, ajaran Nusantara banyak yang punah karena pluralismenya. Nah, tadi itu sejalan tuh. Jadi dia di pembidasan dia ada membantah tapi dia ada membawakan argumentasi baru. Yang dalam struktur perdebatan ini, pembidasan itu sebaiknya fokus terhadap argumentasi lawan aja, nggak bawa yang baru.
Tapi Nah, karena ini identik dengan konflik, perlu ya. disampaikan teman-teman bahwa Bang Guru Zending dan Epipanos di sini sedang tidak mewakili kelompok apapun dan ini hanya ring debat, ring tinju untuk saling berargumentasi, menguji argumentasi pribadi. Jadi seperti yang sudah ditegaskan oleh moderator kita Sarah bahwa fokus kepada argumentasinya bukan personalnya seperti itu. Karena belum tentu teman-teman yang menyerang personal ketika naik ke atas bisa lebih baik seperti itu. Tapi bolehlah kita lanjutkan obrolannya. Itu terkait pembakaran ulos itu gimana sih, Epip, kemarin? Itu gimana dari pandangan Abrahamik itu? Boleh nggak sih? Ayo kita ngobrol dikit deh. Wes, kalian balikin es krim. Oke. Ya, saya- Ini Bung Haka ya. Yang pertama terkait pembakaran ulos itu, jika itu dilakukan oleh gereja, yang pertama, gereja tidak berhak untuk membakar atau menghancurkan sesembahan atau mungkin ajaran lain yang tidak sesuai dengan kitab suci. Memang betul ada beberapa nas dalam kitab suci Tanak yang mengatakan terkait kritik negatif atau stigma negatif ke ilah-ilah lain, termasuk animisme, budaya-budaya paganisme dan lain-lain. Nah, mungkin teks tersebut itu ditafsirkan secara ekstrim, di hermeneutik secara ekstrim oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, betul memang di dalam aliran kekristenan ada kelompok yang sangat ekstrim terhadap adat. Ya, itu saya nggak perlu sebut nama institusinya apa. Contoh misalnya dia melarang orang-orang Kristen Batak untuk memakan gota atau memakan saksang yang bercampur blodi. Itu nggak diperbolehkan. Kemudian jika ada orang yang meninggal, orang Kristen Batak meninggal, kemudian dipakein kebaya dan ulos, ada juga yang tidak memperbolehkan itu. Tetapi saya sebagai seorang Kristen yang semi liberal, semi konservatif dan juga berpaham ke Kristen Ortodoks Timur, tidak pernah diperbolehkan untuk kita membakar sesuatu hal atau aktiviti dalam adat. Itu nggak diperbolehkan. Maka tadi saya menekankan adat dan agama itu harus berjalan bersamaan. Begitu kurang lebih, teman-teman. Dan argumentasi saya kembali lagi yang tadi saya nyatakan di debat tadi itu didukung langsung oleh seorang profesor namanya Anggar Tarigan, dan dia sangat-sangat mendukung saya. Terima kasih kurang lebih. Minus ya, -1 ya upaya mengadu domba. Gimana Guru Zending? Guru Zending kenapa nggak coba bawakan Parmalim gitu, ajaran Nusantaranya, atau apa yang dipahami bisa bawa Sunda Wiwitan. Jadi kita tahu ajaran Nusantara yang dimaksud yang lebih baik itu yang mana gitu, lebih spesifik dan mengerucut dia gitu. Justru begini bro, saya tadi sudah sampaikan bahwa ajaran Nusantara itu lebih mengedepankan namanya ajaran alam semesta. Dan yang kemudian banyak orang menilai tentang ajaran Nusantara itu padahal sebetulnya tidak mengetahui secara mendalam tuh. Menilai Nah itu yang dikasih tahu secara mendalam tadi harusnya. Coba gimana? Justru kalau saya berbicara tentang ajaran Nusantara, maka timingnya itu tidak akan cukup tuh, karena ajaran Nusantara itu bisa saja di secara aksi berbeda, tetapi tentang kemanunggalan Kaula Gustinya itu menyatu tuh dalam setiap manusianya. Dan kalau saya orang-orang sering menilai bahwa konsep teologi yang dipahami Nusantara itu berdasarkan perspektif daripada teologi yang dianutnya. Makanya saya bilang tadi, datangnya ajaran atau teologi baru harus didiskreditkan dulu ajaran yang lama supaya dia laku. Nah, tadi kan ada argumentasi Guru Zen tuh yang bilang sering disalahpahami sebagai animisme. Nah, kenapa nggak diperdalam? Sebenarnya animisme atau bukan sih gitu? Padahal esensinya bukan. Nah, apa gitu tambahan kalimatnya? Kalau memang bukan animisme. Sematan animisme ke dalam teologi Nusantara itu hanyalah sematan daripada ajaran Semitik yang datang itu supaya itu terkesan buruk dan ditinggalkan pengikutnya. Tidak ada sejarahnya secara benar-benar bahwa ajaran Nusantara itu animisme. Justru kalau Sesungguhnya apa? sesungguhnya Sesungguhnya apa? mereka mengenal Tuhan, mereka mengenal tentang kausa prima, dan sematan animisme itu hanya sematan daripada mereka yang ingin memberikan nilai buruk atau pemahaman buruk tentang Nusantara itu supaya ditinggalkan dan berkembangnya ajaran yang baru ini. Begitu. Nah, ini kalau dibawakan di opening statement padahal kuat banget ini. Kalau dibawakan di opening statement tadi, kuat banget. Ada kesalahpahaman terkait ajaran Nusantara. Ini bukan animisme.
tapi sudah mengenal causa prima, hanya berbeda istilah. Kalau begitu tadi dibawakan di opening tuh, atau pas open panel, jangan pembidasan ya, pembidasan fokusnya ke argumentasi lawan tuh, itu dibawakan tuh. Gimana tuh konsep causa prima dalam ajaran Nusantara? Coba biar kita sambil-sambil deh, sambil ngobrol santai nih. Iya sih, gua kayaknya kalah sih udah nih. Kalau kalah nih, kalau debat lagi nih sama Guru Sending udah ngeri gua. Tolong jangan ngelek lagi, Bang. Tuh, kita mau denger dulu insight itu. Ya. Oke, konsep causa prima dalam Nusantara itu prakteknya itu bagaimana mereka itu bersosial terhadap masyarakat, menjaga alam, dan kemudian kalau di Jawa mungkin mereka mengenalnya itu kaula gusti tuh. Nah kemudian ada beberapa tuh ada di ajaran di Kalimantan kalau tidak salah mereka mengenalnya jubata tuh. Kalau di Simalungun, Karo, Pakpak dan Mandailing mereka mengenalnya namanya debata. Dan ada banyak hal-hal lain tentang hal seperti itu. Dan Tuhan yang mereka kenali pun adalah salah satu sosok yang tunggal begitu. Itu dibawakan kayak ke argumen, bukan ya, bukan setelahnya, bukan pas review baru dibawa. Itu kuat banget padahal dibawakan pada argumen. Ekspresi Guru Sending pas denger muaka kocak banget sih. Sini sebut kayaknya Guru Sending. Gemes jadinya. Kenapa nggak dibawakan pas argumen tadi gitu? Poinnya, Bang Guru saya jadi kan pas argumen terkesan terburu-buru dan kehilangan konteks gitu. Iya. justru poinnya begini, kenapa saya berbicara ajaran Semitik karena saya paham, saya berani menilainya karena saya pernah mempelajarinya. Justru misalnya ada orang menilai tentang ajaran Nusantara dia tidak pernah mempelajari tapi langsung menilai gitu, itu poinnya. Jadi maksudnya kan kayak memperkuat lebih baik itu bukan hanya menekankan bahwa lawan lebih buruk loh Burzen, gitu poin gua tuh. Burzen tadi hanya fokus bahwa lawan lebih buruk, tapi tentang kenapa ini lebih baiknya agak kurang tadi, kurang padat. Nah si Epip dia itu agak kuat dia di bagian kenapa lebih baik, karena ada institusi pendidikannya tuh, karena bisa berjalan bersama adat, karena mendorong budaya literasi gitu. Ada dia poin-poin lebih baiknya. Jadi bukan cuma berbicara bahwa lawan lebih buruk. Nah, lebih buruknya dia kejar di kasus Panji sama di ini tadi tuh, di masalah kanibalisme. Itu dia yang dia kejar tuh untuk yang lebih buruk. Aku pikir membantah membuat dalilnya Panji sebagai dasar kalau misalnya kami orang-orang yang mengedepankan budaya terus menyerang agama, mungkin kami masuk sel itu 3 tahun. Justru adat itu jadi manusia tahu mana yang layak untuk dijadikan sebagai argumen gitu. Sebenarnya gini sih Bung ya, yang pertama kalau misalnya menyerang ke agama itu kan memang ada hukumnya secara sipil ya, betul itu. Cuman kan itu kita kembali lagi ya, agama itu kan sekarang dijadikan juga sebagai bagian daripada dark jokes gitu. Kalau kamu lihat di YouTube itu udah banyak komedi-komedi membawakan teori membawakan topik-topik tentang agama. Tetapi tentang adat kan itu sangat memberatkan. Kenapa? Karena kita tidak menganut adat yang dipaparkan oleh Toraja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga nggak tahu nilai-nilai teologi dari Toraja itu apa, sehingga kita bisa dihukum padahal kita tidak menganut ajaran tersebut gitu Guru Sending. Lalu yang kedua, ini kalau secara contohnya gini ya tadi ya, kalau pas Epip buka, Abrahamik menekankan monoteisme sejalan dengan prinsip Occam's Razor, dibantah sama Guru Sending. Loh, ajaran Nusantara juga monoteisme, tapi disalahpahami. Contohnya di Kalimantan Jobata, di masyarakat Batak itu Debata. Itu terhadap yang tunggal. Ini juga bicara konsep causa prima. Nah, kalau begitu tadi bantahannya, asoy geboy. Mantap itu. Poin yang tadi saya bilang itu ke siapa itu si yang di hukum adat Toraja itu, saya mengedepankan justru ajaran Nusantara itu mengedepankan moralitas itu, hukum kemanusiaan. Dia tidak digolkan ke penjara. Jadi nggak ada pembelaan lagi di sana. Justru adat itu sudah berjalan pada posisinya atau ajaran itu. Harusnya mereka mau itu menggolkan ke penjara itu. Tapi hukum adat Nusantara tidak berbicara dengan hukum agama Semitik tuh. Gol itu ke penjara, tangkap tuh, kan nggak begitu, demon habis-habisan. contoh misalnya kayak waktu itu saya ngelihat orang pilot Australia tuh dari Susi Air ya.
mendarat di salah satu daerah terpencil di Papua, itu langsung ditombak itu Bung sama orang-orang Papua pedalaman gitu. Karena apa? Karena adanya ketidakterbukaan terhadap orang asing gitu loh. Nah itu kan jadi salah satu stigma negatif juga. Lalu yang kedua, kalau misalnya bilang bahwasanya Nusantara itu monoteis bukan politeis, ya Nusantara yang mana dulu? Sedangkan kalau di Jawa yang aku selidiki ya mereka ada juga yang menyembah pohon, itu animisme, menyembah bebatuan, dan juga ditekankan oleh pernyataan Guru Zending terkait lebih ke alam semesta Nusantara itu. Ya alam semesta ya udah, bukan terkait monoteisme absolut. Gitu loh Bung. Maksud aku Bung Guru Zending. Jadi udah clear lah, nggak perlu dibahas lagi gitu. Udah 5-0 juga kan Bung. Tapi nggak apa-apa. Iya, Karena harusnya Anda jelaskan dulu bagaimana itu perang Islam dan perang Kristen untuk memerangi manusia supaya menganutnya. Itu kan jauh lebih penting supaya banyak pengikutnya. ya kalau kita lihat sejarah The Origin of Itu paling Indonesia kan dam juga itu. gini Bung, Origin of Indonesia itu juga menjelaskan terkait peperangan Nusantara itu pranegara. Waktu zaman masih kerajaan-kerajaan kolonialisme yang masih menjembah terkait animisme itu kan juga saling berperang, Bung. Gitu loh. Jadi Yang jangan disalahkan agama juga, Bung. Barbarian ya kan tidak menyembah Tuhan itu berperang di Skandinavia. Apalagi Kekaisaran Romawi Perang zaman salib. kuno, politeisme juga berperang. Ya berperang Perang itu salib. tentang agama. Kenapa sih harus menutup diri dengan perang salib? Ya perang salib itu di latar belakangnya politik, Bung. Oh iya iya iya. Memang Ya kan setuju kan? Iya iya iya. Bukan Ya udah, setujunya dalam arti setiap manusia yang terlalu mengkultuskan ajaran Abrahamik itu akan membuat dalil-dalil untuk pembelaan gitu. Itu Bung, biasa itu. Bung, Sudah sangat Bung, biasa itu kami alami daripada orang-orang Nusantara. gini Bung Guru Zending. Kalau Bung Guru Zending, ya sebelum ini melihat debat aku selalu mengkritik kelompok lain, contoh kelompok Islam. Itu aku selalu kritik, Bung. Tetapi khusus di debat ini, Bung, karena aku membawa Abrahamik, aku justru membawakan nilai-nilai Islam. That's it. Tidak ada konflik di situ. Ada bisa juga bawakan Imam Bonjol di Mandailing itu juga bisa dibawakan. Nah, itu bisa. Operasi Toba Itu kan- di Sulawesi Selatan tuh bisa juga dibawakan. Betul, Operasi itu Toba konflik itu kan internal. sama agama. Ya, konflik agama itu. Oh Betul, iya, konflik makanya saya agama. bilang tadi bagaimana pertanggungjawaban orang-orang beragama dengan konflik yang Nusantara tuh. Perang-perang agama Betul. itu. Tapi konflik di zaman Origin of Indonesia dalam satu buku, salah satu jurnalnya itu menyatakan juga orang-orang yang animisme, yang dewata dan lain-lain itu saling berperang, Bung. Ya, Perang agama, materi loh. itu Perang kolonialisme, Gimana? perang agama. Di mana perangnya? Ya perang antar suku lah, Bung. Gimana sih, Bung? Ya, Enggak. semakin Tidak ada sejarahnya dalam misalnya di Sumatera, Pulau Sumatera itu perang karena Tuhan. Itu loh. Tidak ada Nah, itu. dan sekarang aja di zaman modern tuh ada perang antar suku. Jadi terbukti apa yang dinyatakan Guru Zending itu berkontradiktif dengan apa yang Guru Zending katakan. Itu bukan Perperangan, konflik, ajaran. dialog, debat antara suku satu dengan suku B. That's it. Selesai. Jadi jangan mencoba untuk di mana poinnya mengkritik. suku itu berperang karena ajaran tuh? Nggak ada. Lo jelas saling menentang sejarah. Contoh kayak misalnya suku A dengan suku B yang sekarang viral di TikTok kan itu juga sama aja dengan ini perang antar suku kan secara dialog. Ini kan membawa Abrahamik, agama Kristen dan Islam. Kan itu poinnya kan? Iya. Betul. Itu. Nah, Dan lagi pula secara ayat ya, aku udah baca Al-Quran dia itu selesai aja, tidak ada menyebarkan atau mendakwahkan agama dengan pedang, enggak ada. Itu loh Bung. Jadi sudah jelas iya, kan, ya? di mana dalilnya orang yang perang suku itu bawa Tuhan atau bawa agama, sementara yang Anda kita tidak mau manusia yang munafik. That's about historical Bung, bukan that's about argumentasi based on Iya, asumsi. ketika misalnya padri itu Based on terjadi itu history. karena agama atau apa? Kenapa sih harus bersembunyi lagi? Loh, ada juga tentang agama, ada juga tentang politik. That's it. Nggak bersembunyi, Bung. Kita juga nggak bersembunyi, Bung. Kita juga mengkritik